Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak kebaikan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ada di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan ini setiap amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Namun salah satu tantangan terbesar yang sering kita hadapi adalah menjaga konsistensi dalam beribadah. Awal Ramadan semangat kita begitu tinggi, namun seiring berjalannya waktu kadang semangat itu mulai menurun. Lalu bagaimana cara kita menjaga konsistensi beribadah selama Ramadan? Berikut beberapa langkah yang dapat kita terapkan. Yang pertama, niat yang ikhlas dan tulus. Segala amal ibadah harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niat yang ikhlas akan menjadi pondasi utama dalam menjaga konsistensi. Tanamkan dalam hati bahwa setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian atau pengakuan dari manusia. Selanjutnya, menetapkan target yang realistis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tetapkan target yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya membaca 1 juz Al-Quran setiap hari atau melaksanakan salat sunat rawatib secara konsisten. Dengan target yang realistis, kita akan lebih mudah menjaga konsistensi tanpa merasa terbebani. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental sangat berpengaruh pada konsistensi ibadah. Pastikan kita menjaga pola makan yang sehat saat sahur dan berbuka. Cukup istirahat dan hindari stres. Tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang akan memudahkan kita untuk tetap semangat beribadah. Selanjutnya, bersahabatlah dengan orang-orang saleh. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap diri kita. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bergaullah dengan orang-orang yang rajin beribadah dan memiliki semangat yang tinggi dalam kebaikan. Mereka akan mengingatkan kita ketika kita mulai lalai dan memberikan motivasi untuk terus istiqamah. Kemudian yang kelima, evaluasi diri setiap hari. Luangkanlah waktu setiap malam untuk mengevaluasi ibadah yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah memenuhi target? Apa yang bisa diperbaiki besok? Evaluasi diri akan membantu kita untuk terus memperbaiki diri dan tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Kemudian yang selanjutnya, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Selalu memohon pertolongan kepada Allah adalah kunci utama dalam menjaga konsistensi. Tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsistensi dalam beribadah memang membutuhkan usaha dan kesungguhan. Namun, dengan niat yang ikhlas, target yang jelas, dukungan dari lingkungan dan pertolongan Allah, tentu saja insya Allah kita bisa melewati Ramadan dengan penuh keberkahan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah dan lebih konsisten dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.